Adik-adik yang Om kasihi, pertama-tama Om mau tanya dulu ya. Siapa yang sudah pernah dengar suara binatang semut? Ya, semut. Belum pernah? Sama dong. Om juga belum pernah dengar. Nah, sekarang siapa yang sudah pernah dengar suara binatang keledai? Keledai loh, bukan kedelai. Beda. Kalau belum pernah, Om kasih tahu ya, bagaimana suara si keledai itu. Dengarkan ya. Nah, itulah suaranya keledai. Bagus nggak adik-adik? Jelek ya? Iya, ada yang bilang suara keledai adalah suara binatang yang paling buruk di dunia. Nah, sekarang Om akan bawain sebuah cerita tentang keledai dan pemiliknya. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel sampai di daerah yang disebut Moab. Coba adik-adik ulangi. Moab, ya benar. Dan mereka berkemah di situ. Balak, raja Moab, serta rakyat Moab menjadi khawatir. Mengapa khawatir? Karena mereka melihat bangsa Israel telah mengalahkan orang Amori, tetangga mereka. Lalu Balak teringat kepada Bileam, orang yang bisa memberkati dan juga bisa mengutuk. Siapapun yang Bileam berkati, maka akan mendapat berkat. Sebaliknya, siapapun yang Bileam kutuk, maka akan mendapat kutuk. Balak berpikir, kalau Bileam mengutuk bangsa Israel, maka Balak akan bisa mengalahkannya. Lalu berangkatlah para utusan Raja Balak ke rumahnya Bileam untuk menyampaikan permintaan Raja Balak, yaitu mengutuk bangsa Israel. Setelah Bileam meminta utusan itu untuk menginap di rumahnya, Bileam berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan tentunya. Bileam bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Bileam, agar jangan pergi, jangan mengutuk bangsa Israel, sebab mereka telah diberkati oleh Tuhan. Dan Bileam meminta para utusan itu pulang. Tapi Raja Balak mengirim lagi lebih banyak utusan dengan pesan, apapun yang Bileam minta, Raja akan mengabulkannya. Tapi Bileam menjawab kepada utusan itu, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup mengutuk. Itu melanggar titah Tuhanku.
Adik-adik, tahu nggak Tuhan itu menyelidiki hati manusia. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu, apa yang kamu inginkan, pikirkan, yang orang lain tidak tahu. Demikian pun Tuhan tahu bahwa Bileam ingin sekali pergi, padahal sebelumnya Tuhan sudah melarang. Maka Tuhan berkata, pergilah. Tapi hanya yang Tuhan firmankan yang harus Bileam lakukan. Keesokan hari Bileam menunggangi keledainya pergi bersama utusan raja. Bileam tidak melihat ada malaikat Tuhan menghadang, tapi si keledai itu melihat. Sehingga si keledai itu menyimpang dari jalan itu dan masuk ke ladang. Bileam memukul si keledai agar kembali ke jalan. Uh, 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 uh. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kedua kalinya di jalan yang sempit, si keledai menekan dirinya ke tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit. Maka Bileam marah dan memukul si keledai itu kedua kalinya. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri ketiga kalinya, tidak ada jalan lain bagi si keledai untuk menghindar. Maka meniaraplah si keledai di jalan itu. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah si keledai itu lagi. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai. Apakah yang kulakukan kepadamu sehingga engkau memukul aku 3 kali? Bileam sangat marah dan menjawab kepada keledai itu. Katanya, tahukah keledai, karena engkau mempermainkan aku, kata si keledai. Bukankah aku ini keledaimu sejak dulu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat seperti ini kepadamu? Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan berdiri dan berkata, kalau keledai ini tidak menyimpang, tentulah engkau tidak akan selamat. Lalu kata Bileam meminta ampun. Aku telah berdosa. Kalau aku salah, aku akan pulang saja ke rumah. Tapi kata malaikat itu berkata, pergilah bersama utusan Raja Balak. Tapi nanti engkau hanya berkata apa yang Tuhan akan katakan. Ketika Bileam bertemu Raja Balak, Bileam pun berkata, aku hanya akan berkata apa yang Tuhan akan perintahkan kepadaku. Di 3 lokasi yang berbeda, Balak meminta Bileam mengutuki bangsa Israel. Tapi setiap Bileam membuka mulutnya, bukan kutukan yang keluar dari mulutnya, melainkan Bileam memberkati bangsa Israel. Ajaib ya? Akhirnya Balak marah dan mengusir Bileam. Katanya, aku meminta engkau mengutuki musuhku, tetapi engkau malah memberkati mereka sebanyak 3 kali. Nah adik-adik, ada beberapa pelajaran yang bisa kalian peroleh. Pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja, apa saja untuk menegur manusia. Di cerita tadi, Tuhan memakai si keledai. Kedua, kalian mau bukan mendengar dan melakukan teguran Tuhan melalui orang tua kalian, guru-guru kalian, kakak kalian. Oke? Ketiga, dalam situasi virus corona ini, Tuhan mau kalian menurut kepada pemerintah. Karena pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ada loh ayatnya. Kalau kepada pemerintah yang kelihatan gak nurut,
Gimana mau nurut kepada Tuhan yang nggak kelihatan? Begitu juga dengan aturan tentang di rumah saja, kerja dari rumah, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.